Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini mohon izin Bapak Ibu AA Teteh, saya sila aja mungkin ya, karena ini kelihatannya grup sila ini Pak. Saya yakin ini pada kuat-kuat silanya ya. Dari pagi ini udah dari pagi. Ya, ya. Kita lanjutkan silanya sampai 2 jam ke depan ya Pak ya. Ya, sebelumnya terima kasih kepada MUI Kota Banjar yang sudah berkenan memberikan kepercayaannya, walaupun sebetulnya saya menyampaikan ke Pak Haji izin karena secara agama saya ditakutkannya kurang mengetahui, jadi ini tuh agak takut, jujur aja saya agak takut menyampaikan ke rekan-rekan. Takutnya kenapa? Saya bahasnya nggak pakai bahasa agama gitu ya, jadi kita menyampaikan sharing, atau mungkin lebih tepatnya kalau saya ke success story, mungkin ya success story apa yang memang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya praktekkan di sini. Saya akan sampaikan itu pun mudah-mudahan bisa berkenan buat Akang Teteh semuanya dan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya dan umumnya kita juga bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Itu sedikit profil saya. Enggak terlalu didetailing ya, saya ini hanya memperkenalkan nama saja. Nama Muhammad Eka Setiakinding, Eskepners. Tadi juga pas awal datang Pak Ustadz tadi menyampaikan, mungkin dari rekan-rekan semua juga bingung, aduh ini acaranya multimedia atau yang disampaikan tentang sosial media tapi gelarnya Eskepners gitu ya. Saya jujur aja kalau lulusan dari keperawatan, tapi pekerjaan atau bisnis saat ini pure saya tidak berkecimpung di bidang kesehatan, tapi saya ada di bidang multimedia gitu. Dari awal berkarir saya memang terjun di bidang multimedia bukan karena terpaksa gitu, tapi karena memang kebutuhan gitu. Jadi di saat melihat zona di mana wah multimedia itu seperti apa gitu, berawalnya memang dari kebutuhan. Kebutuhannya apa? Orang tua saya di saat saya memang mulai belajar di multimedia itu, memang saya lihatnya setiap hari komputer, karena kebetulan orang tua saya itu punya rentalan komputer, jadi ketikan gitu, punya ketikan. Jadi setiap saya waktu kecil itu ya kerjaannya ngetik aja gitu. Jadi disitulah berawal apa sih multimedia gitu. Apa sih kecanggihan teknologi yang memang sedang berkembang. Waktu itu tuh saya juga tidak kepikiran bahwa nantinya saya akan punya bisnis ataupun bidang di multimedia. Tidak kepikiran sama sekali. Tapi dengan kesempatan atau dengan perkembangan zaman saat ini sesuai dengan apa yang memang kebetulan kemarin Pak Haji Ketua MUI meminta saya untuk menjelaskan optimalisasi manfaat teknologi HP dalam berdakwah. Utamanya mungkin bukan handphonenya, karena perangkatnya banyak, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone gitu, bisa menggunakan perangkat lainnya, bahkan outputnya yang mungkin harus kita pelajari, karena banyak yang menyampaikan bahwa ini dunia dai atau dunia dunia ustadz itu bisa kita tertinggal apabila kita tidak bisa mengikuti zaman yang ada. Namun kita juga bisa menjadi sesuatu hal yang mudarat, bisa dibilang mungkin ya, atau kurang baik apabila kita juga memanfaatkannya kurang baik gitu Pak.
Bapak Kang Teteh semuanya. Nah ini kurang lebih optimalisasi pemanfaatan teknologi HP dalam berdakwah. Pemanfaatan teknologi HP dalam berdakwah telah menjadi salah satu cara yang efektif. Nah ini saya mengutip dari internet ya. Itu sudah dirasakan efektif dan efisiennya untuk menyebarkan pesan-pesan religius di era digital ini. Dengan HP, para dai dan mubalik dapat menjadikan audiens yang lebih luas tanpa terbatas oleh jarak geografis. Kebayang zaman dulu kalau kita itu mau ngaji itu bisa nyari dai atau nyari ustadz itu sampai ke pelosok-pelosok ya Pak ya. Nah, dengan era digital saat ini kita tidak hanya bisa mencari, bahkan kita juga bisa menghasilkan. Yang tadi sering dibahas sama Pak Ustadz, sama MC tadi, dan juga moderator tadi disampaikan, teman-teman atau Akang Teteh di sini bisa mendapatkan manfaat tidak hanya dari sisi pengetahuan secara keagamaan, namun juga Akang Teteh juga bisa mendapatkan dari sisi finansial. Namun kita kebelakangkan dulu itu dari sisi finansial. Kita kutip dulu dari sisi memang pemanfaatan atau penyebaran materi Islam untuk khususnya masyarakat yang memang harus diluruskan, yang memang harus kita benahi, karena tidak sedikit sekarang di sosial media itu banyak informasi-informasi, mungkin tadi dari Kominfo sudah sedikit disampaikan ya, banyak berita-berita hoak, banyak berita-berita yang memang kurang baik, yang itu mungkin ada di sekeliling kita atau ada di circle kita, yang memang mereka mempelesetkan karena tendensius atau karena hal-hal yang kurang berkenan dan lain sebagainya. Nah itu yang memang harus mulai kita filter, harus mulai kita lakukan perbaikan. Perbaikannya seperti apa? Ya, menggunakan media sosial, menggunakan smartphone, menggunakan handphone, menggunakan perangkat digital untuk penyebaran ke hal yang lebih positif. Nah, media sosial saat ini itu sangat cepat sekali di saat kita dalam satu klik bisa menyebarkan ke berbagai pelosok, ke berbagai banyak orang gitu, dengan hanya satu klik saja. Sekarang misalkan informasi seperti ini aja, kita sedang berkumpul, ada yang mengcapture dan memberikan narasi yang negatif, otomatis mungkin di Indonesia bagian sebelah mana gitu, mereka sudah mengetahui, wah ini ada riungan apa nih dan lain sebagainya. Nah hal-hal yang seperti itu yang memang tadi juga kemarin Pak Haji Oni sempat menyampaikan nanti kita bikin grup Kang, nanti bagaimana Kang Eka juga bisa memfilter bersama Kominfo untuk mengetahui mana sih berita-berita yang hoak yang memang harus kita filter, karena itu sangat bahaya sekali, apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi. Alhamdulillah beberapa pengajian sudah saya rasakan, sudah saya ikuti juga, banyak yang sudah Ustadz itu sekarang live Pak, sudah menggunakan live Facebook, live Instagram, live TikTok, live YouTube gitu. Bukan hanya dari sisi finansial yang memang dicari, namun dari sisi penyebarannya. Tapi kita juga sebagai makmum gitu atau yang orang yang mengikuti, kita juga harus bisa, ibarat kata ustadz kita juga harus dijaga gitu Pak. Barangkali dari segi ucapannya ada yang kepleset ataupun ada yang memang memotong-motong. Nah itu yang menjadi tugas kita semua. Ini saya sangat menyambut baik, saya juga sangat mengapresiasi kegiatan MUI ini, karena memang ini harus diketahui semuanya. Jangan sampai kita juga termakan oleh hoak-hoak yang memang kurang baik gitu. Nah melanjutkan